mahasiswa, kalau saya sendiri pegawai swasta, terus ada juga yang dokter juga, ada juga yang dosen, peneliti, banyak sekali. Tapi kalau untuk yang admin seperti kami biasanya yang lebih muda-muda ya, karena yang lebih ada waktu luang gitu, yang belum berkeluarga seperti itu. Jadi saya dulu awalnya ngerasa nggak ada kontribusi apa-apa, padahal kan lagi kondisi pandemi kayak gini, terus lagi banyak ada orang kesusahan gitu kan. Kok saya sebagai yang masih muda ini nggak ada kontribusinya, cuma sibuk kerja buat diri sendiri aja gitu kan. Terus akhirnya ada semacam selebaran dari lapor COVID di WA gitu, jadi mereka mencari relawan gitu. Nah setelah itu saya kayaknya, wah ini nih yang kayaknya mungkin salah satu jalan agar saya bisa berkontribusi. Laporan mengenai rumah sakit itu sedang banyak-banyaknya di bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Nah itu ketika di negara kita mengalami lonjakan kasus ya, di mana positivity rate-nya sangat tinggi dan hospitality-nya juga naik gitu. Dan di situ kebanyakan pelapor itu sudah berkeliling dari 2 sampai 3 hari untuk mendapatkan rumah sakit. Jadi waktu itu pagi-pagi, saya lagi piket pagi hari Sabtu atau Minggu kalau tidak salah, saya dapat laporan itu, lalu saya coba kontak pelapornya. Mbak, mohon untuk dicarikan rumah sakit untuk saudara saya yang sudah kritis gitu. Saya sudah mengelilingi seluruh kota selama 3 hari untuk mencari rumah sakit gitu. Cuma tidak mendapatkan rumah sakit itu sendiri gitu. Ditolak dan ditolak. Nah, kita coba carikan, jadi kolaborator dokter kita coba mencarikan dan kebetulan memang sedang penuh di mana-mana. Lalu setelah kita coba cari, itu laporannya pagi kan ya, sekitar jam 11 atau jam 10 baru beliau telepon lagi. Kayak tadinya beliau kan telepon terus kan, pingin cepet gitu kan. Nah siangnya pas saya chat, beliau langsung balas chat saya dan bilang, sudah Mbak, nggak usah dilanjutin, beliau sudah nggak ada gitu, jadi sudah nggak perlu rumah sakit lagi. Itu cukup sedih sih, membuat saya sangat cukup rasanya kayak saya belum berhasil gitu, dan akhirnya harus berpulang gitu. Dan keluarganya saya lihat sangat terpukul karena mereka sudah mengusahakan semaksimal mungkin ya, tapi memang keadaannya benar-benar nggak bisa. Tim kita juga udah mencarikan ke mana-mana, ke rumah sakit sudah kita telepon juga, semuanya penuh saat itu. Dampaknya sejak bulan Mei, Juni, Juli itu memang dirasakan berat sekali, nggak boleh makan di tempat, dan lagi omset turun sekitar 70% Pak, kan nggak boleh makan di tempat itu. Kita ngarapin aplikasi doang seperti GoFood, Shopee Food, sama GrabFood, dan itu saya harapin. Kalau ada orang makan kemari udah jarang Pak, apalagi seperti saya makanan sate begini, orang kan mau yang panas-panas itu. Jadi orang nggak mau dibungkus, jarang mau orang. Ya ini kali yang aktif ini ada 12 orang Pak. Ini kan kios jumlahnya 46. Yang aktif cuma 12 orang, banyak yang tutup. Kita bilangnya apa, satgas apa ya? Kayaknya posko lah ya.
tongkrongan sebenarnya sih, tongkrongan. Kita pakai di rumah teman sebenarnya ini. Dulu rumahnya buat usaha, nggak dipakai, kosong kondisinya. Di sini buat nyimpen stok kayak semprotannya kecil kita punya. Ini isinya disinfektan. Kita punya stok yang ininya, yang kecil-kecil punya. Ini disinfektan. Ada berapa masih? 8 atau berapa ya? Hand sanitizer, oximeter, semuanya ada. Ini kayak masker. Ini baju APD. Ada, maaf juga ini kayak vitamin juga, kita makanya merek ini, sukanya Blackmore, kayak ya beginilah ya. Ini kayak semprotan yang kita pakai nih. Ini ada di YouTube ada. Gitu, ini kita pakai semprot. Ini manual. Ini ada oksigen. Ini isinya isi semua ini. Isi semua. Jadi kondisi standby mulu. Kursi roda. Ada 2 yang keluar 1 kursi rodanya. Pokoknya di sini yang buat stok-stoknya ya. Pokoknya yang kayak persediaan minum kita siap semua lah. Jadi yang jadinya nggak kelaparan juga, kok kopi ya standar sini sih ya. Butuhnya apa? Butuhnya misalnya, butuhnya oximeter. Oke, oximeternya apa kayak gini, langsung. Ame baterai kita kasih. Kan dia kan butuh baterai. Buah-buahan kita kirim juga ya? Oh iya, buah-buahan juga kita kirim. Makanan buah-buahan itu vitamin kita kirim. Kita kirim. Standar ini misalnya standarnya yang tanya, oh isoman doang. Kita kasih sprayer, isi disinfektan penuh. Dia suruh pertama, kalau misalnya mau kita semprotin. Dan misalnya nggak terlalu parah, dia nyemprot sendiri. Kita kasih sprayer sama isi disinfektan, kita isiin. Sama kita kasih oximeter. Ini yang keluar sekarang 1 oximeter doang di depan dan ini udah sehat. Standar. Jadi kita aman. Mau ke rumah itu kita pakai ini. Pakai masker, double masker ya. Sama sarung tangan kita pasang. Biar gak ada kontak. Kita pakai sarung tangan. Pokoknya yang standar yang kita ini deh. Ini kan karena virusnya kita juga nggak tahu ya jenisnya apa. Jadi ada yang lewat udara, apa bersentuhan. Kita pakai sarung tangan jadi aman. Nanti pas balik barangnya, misalnya dia udah oke semua, dia udah sehat, kita balikin standarnya apa? Kita semprot dulu semuanya lagi. Jadi balik sini tuh aman semua. Awalnya itu cuma sekedar, oh ayo kita bisa bantu apa nih buat warga. Iya betul. Kumpul terus Pak Nuzul yang berinisiatif. Oh, kita lebih sebenarnya nggak lebih fokus, sebenarnya nggak antara terikat dan tidak terikat. Iya. Karena kita juga punya masing-masing punya kerjaan masing-masing, sesempatnya aja. Iya. Yang mau nyumbang sebisanya aja. Ternyata memang Positif ininya. positif responnya dan banyak. Akhirnya berkelanjutan ya seperti sekarang ini. Kita udah punya apa aja Bang? Standar buat penanganan COVID kita punya tabung oksigen punya alat penyemprot punya, stok desinfektan banyak, oximeter punya 4, pokoknya Kursi roda. Misalnya kayak gini penanggulangannya, kayak isoman. Kalau isoman misalnya di rumah aja yang kondisinya sangat stabil, kita cek mulu, kita semprot desinfektan, kita support kasih oximeter, kita tanyain terus, kita kasih nanti namanya ada paket isoman. Dengan yang kita ini ya, kita kasih paket. Misalnya karena ada beberapa keluarga, 5 keluarga kita kirim nih. Bisa bentuknya buah, bisa bentuknya vitamin, bisa bentuknya biskuit, bisa bentuknya sembako, tergantung kita lihat di kondisinya. Yang terakhir ya ada beberapa kos-kosan di sini kita kasih paket isoman juga. Biarpun dia orang ini ya, berarti orang luar, tapi dia tinggal di sini. Penanganannya pokoknya sama, semampu kita mau nolong, ada waktu, ada biaya, ada dana, kita tolong sama sih. Jadi orang pada mulai itu awalnya nih, gue mau nyumbang nih, cuma ke siapa ya? Kita diem dulu nih, bingung. Siapa mau transfer kemana ya? Iya. Kita bingung tuh lama, Yang bingung. menyumbang banyak. Mau nyumbang kita bingung. Cuman gak ada yang berani Gak ada yang berani. Charity nih. Ini udah banyak nih nyumbang. Akhirnya ada yang mau terima. Akhirnya ada yang mau gini. Menampung. Akhirnya ada yang mau kayak begini. Ya, itu kebentuk alami ya. Akhirnya setelah kita megang dana, oke, pertama beli apa? Semprotan. Nyari manual, nggak sama sekali nonton lihat di media sosial, lihat di YouTube, ini yang bagus mana ya? Akhirnya kebentuk di sayuran dengan duit segini, kita beli disinfektan, ambak paling 5 dirijen ya. 5 jerigen. Dan ini kan hampir 180 rumah kan, itu ketahuan tuh butuhnya berapa, apa kendalanya, susahnya, sama sekali nggak ada yang training, nggak ada. Cuman biasanya kalau yang kena COVID awal tuh kita standarnya pasti konfirmasi ke rumah sakit ya. Ini standarnya gimana, kita cuma support sama rumah sakit.
kayak makanan, kayak oximeter, kayak oksigen itu kita. Ya maksudnya tuh semampu kita sih ya. Kalau dibilang benar atau salah juga. Jadi kan kurang lebih ketika udah mulai Pak Ketua RW itu kan, Iya. ini siapa yang yang selama ini ikut untuk ngurus-ngurus, ya insya Allah semuanya emang ikut ngurus gitu kan. Antara Intinya, badan dan enggak badan tuh sama aja semuanya ngurus. sama aja. Jadi intinya kita bilang ke pengurus RW yang sepuh ini, udah nggak usah pusing, kita anak-anak jalan sendiri kok.